Hari ini harus diluruskan. Kenapa Arisan and the City gue membernya makin galau dari hari ke hari? Satu, Dinar Candy penyebabnya adalah Ridho. Dan Anda saya salahkan karena Anda tidak menjaga Kalina dengan baik sampai sekarang dia terlontang-lantung seperti sekarang. Ini adalah dua pria yang membuat dua member Arisan saya menjadi galau. Ini Arisan terus perkawinan yang disalahkan gue baru datang ke sini. Mantan suami yang baik ya seperti ini. Tapi kenapa cerai gitu? Berteman baik nggak sih sekarang atau tidak berkomunikasi lagi? Tidak berkomunikasi. Oh, kenapa? Itu kalau baik mah. Ya mungkin baik adalah karena Kenapa kalau baik? Ya kan, kalau gue baik kenapa nggak komunikasi lagi? Tapi terkadang justru yang menjadi baik karena tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, jadi nggak takutnya baik. jadi nggak baik. Ridho Ilahi lagi baru putus. Lagi stres, langsung kita kasih kin susu steril. Soalnya ini kan cepet balikin kamu. Perlindungan instan. Kenapa? Karena mengandung protein A2 yang seperti ASI sehingga mudah sekali dicerna oleh tubuh, membalikan imunitas dan membalikan kesehatan tubuh kita secara instan perlindungannya. Oke, kita minum ya, Dok. Tuh. Kalau aku yang madu kurma paling enak doyanan aku nih. Steril nih. Original. Original. Galaunya hilang kan? Ini ngaruh ke mood juga ya. Ya. Cepat balikin kamu perlindungan instan dari Susukin steril dengan protein A2 yang membuat tubuh kita gampang mencerna karena kandungannya seperti ASI. Kin susu steril. Hari ini harus diluruskan. Kenapa Arisan and the City gue membernya makin galau dari hari ke hari? Satu, Dinar Candy penyebabnya adalah Ridho. Dan Anda saya salahkan karena Anda tidak menjaga Kalina dengan baik sampai sekarang dia terlontang-lantung seperti sekarang. Ini adalah dua pria yang membuat dua member Arisan saya menjadi galau. Dan karena galau dia ngajak galau anggota yang lainnya. Apa hubungannya sama kita? Iya, gue gak ada hubungannya sama sekali kok. Jadi kalau dulu Anda mempertahankan perkawinan Anda dengan sangat kuat, tentu Kalina tidak akan ada kawin-kawin sama Vicky Prasetyo seperti sekarang. Betul tidak? Tapi kan udah tidak ada sangkut paut dan hubungan sama sekali. Ini masalah dari tahun 2017 sampai 2022 bermasalah. Pantes, Dok, tadi nanya lo kawin sama Kalina tahun berapa? Ini acara ini. Emang juga ya? Iya. 2017 dibahas sekarang. Netizen juga setuju. Kalau 2017 Anda masih mempertahankan perkawinan dengan Kalina, mungkin tidak akan ada itu pengacara, tidak akan ada lagi Vicky Prasetyo, dan ada lagi pria-pria yang lain. Ya mungkin itu sudah jalan takdir kehidupannya. Ini ngomongin apa sih? Maksud 2017 tuh ngapain sih? Ini Arisan terus perkawinan yang disalahkan gue baru datang ke sini. Tahu kak, ini kok temen gue jadi marah-marahin. Habis ini saya selalu merasa gitu loh. Kalau arisan lagi pada ngumpul, biasanya perempuan itu antara menilai perempuan yang lain, tapi pasti tidak jauh-jauh dari hubungan dan hubungan. Hari ini saya mengundang Dinar Candy gagal karena dia bilang aku lagi nggak mood. Ini biang keroknya. Nah, ini Ya nggak bisa gitu dong. Maksudnya kan, gue buktinya di sini ya. Maksudnya profesional aja untuk Mewakili. ngobrol. Iya. Tapi Dok, gimana sih Dok? Ini bagian dari proses untuk mengenal lebih dekat atau emang udah the end beneran sih? Kalau ditanya sayang sih masih sayang dan nggak berkurang sampai detik ini. Cuman sekarang tuh di level yang kayak introspeksi diri untuk kedepannya tuh agar jangan sampai permasalahan yang kecil, yang putus sambung, yang masalah kecil-kecil itu bisa terulang lagi gitu. Aku tuh pingin aku sama Dinar menjadi pribadi yang lebih baik, minimal di atas yang kemarin lah. Jadi untuk kedepannya kita bisa konsentrasi untuk masa depan kita. I see. Ya, tapi kan gue deket ya Mas Iya. sama Ridho ya. Dinar tuh galau. Dia bisa banget nebak kalau gue lagi galau nih. Kalau dia udah nyari gue, Dra, pagi nih jam 7 tank. Dra, lagi ngapain lu? Gym yuk. Galau nih Aduh, pasti. galau lo pasti lo. Ntar siang nyariin lagi, malam nyariin gym sore. Satu hari gym 2 kali. Itu galaunya Ridho. Ya gitu. Kalau cewek kan mungkin dia punya cara melepaskan emosi atau kegalauannya dengan nangis. Kalau cowok itu kan berat banget. Jadi aku lebih memilih kayak aku mau capein badan terus tidur.
Tapi ini yang selalu menjadi problem gitu. Kita kan selalu bertanya gini, kayak lu kan sama Dinar di mana sih isunya? Selalu menjawabnya itu dengan garis besar. Menjadi lebih baik. Semoga hal kecil tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Sebenarnya masalahnya itu di mana sampai berulang kali. Lu ngerasain kan berapa kali dia ngegalau kan? Iya. Oh, dia kan udah berkali-kali dong. Aku belum cerita juga sih sama dia. Tapi lu tiap mau cerita nggak jadi. Gue sekalian cerita di sini. Ini sebenarnya penyebabnya. Jadi ini penyebab kita pisah itu sebenarnya udah kayak yang hal yang udah menumpuk akhirnya meledak karena satu kesalahan. Kalau menurut gua itu salah. Oke. Oke, dia meeting di salah satu bar yang ada live musik. Berarti kan kalau aku kan pernah meeting juga ya. Kalau menurut aku berarti meeting di tempat yang berisik berarti itu meetingnya casual lah sambil santai. Jadi duduknya di aku di sini, Dinar di sini, teman meetingnya cowok. Oke. Berjajar begini. Iya, di depannya asisten, di sininya karyawannya dia. Rame dong. Dan banyak orang di sana. Sekarang gini, maksudnya kalau meeting di tempat casual gitu, maksud aku kan kecuali ya kayak meeting tertutup antar orang-orang yang berkepentingan aja itu beda. Kita mesti fokus. Tapi kan kalau kayak gini, gua bawa pasangan loh. Minimal gua ngobrol sini pas santai, gua ngajak pasangan gua ngobrol. Tapi dia ngecuekin aku habis-habisan. Dan yang tambah bikin aku emosi itu dari aku nggak tahu ya, terserah ya kalian menganggap lebay atau apa, tapi pas kejadian ini aku tuh kayak sakit banget karena kayak kecewa. Maksudnya jadi gestur tubuhnya gini, Kak. Nah, ini ya mungkin kan gini, Dok, dia kan lagi ngomongin kerjaan. Jadi lu ngerasa kayak di apa? Tapi selama gitu kan. Pembicaraan dia nggak ada ngobrol ke gua, Andra. Nggak ada yang bahas. Gue pernah ya punya pasangan yang dia projectnya tuh selalu banyak gitu, dia IO gitu kan. Jadi kalau ketemu klien tuh selalu kayak dia gimana ya, dia nggak mau yang namanya skip 1 menit 2 menit aja untuk ya lo pasangan gue, lo udah tau gue ntar aja dulu gitu kan. Itu yang gue bahas gitu kan. Itu kan kalau meetingnya benar-benar konsen di ruang tertutup, maksud gua benar-benar formal meeting kan. Ini konteksnya kan, lo denger di situ ngobrolnya apa? Ini baru ngobrol ke depannya kita mau ngapain. Udah abis itu mereka banyakan diam, lebih banyak ngobrol kayak oh ya ini itu udah. Gua kan gimana pun pasti denger. Minimal menurut gua di saat pembicara gini deh, kalau gua berpikiran ya professional meeting datang tujuan langsung ke pokok permasalahan, kita mau ngapain, kalau emang mau collab, ngobrol, udah selesai, udah ngobrol, udah ajak gua ngobrol gitu, jadi jembatan untuk mengenal siapa nih teman collab lu. Lo dikenalin nggak? Dikenalin dari awal. Terus gini, yang bikin aku tambah emosi, udah aku di belakangin. Nih, gue minta pendapat lu sebagai cowok, penting nggak kalau tangan dia berada di depan mejanya tuh cowok, sedangkan tangan cowok itu juga di sini. Dan ada namanya touching gestur tubuh si cowok yang kayak kan gue lagi sibuk main HP tapi kan mata gue kesini. Itu loh, itu gue tuh ngerasa kayak depan gue aja kayak gini, minimal ini kan banyak orang. Nah, kita kan public yang lo lakuin di situ apa? Ketika tangannya dia nempel gini atau nggak nempel tapi berdekatan. Ini meja si yang itu, ini gestur tubuh gue gini. Ngapain? Kalau emang mau ngobrol kan bisa telinga, mau ngapain di situ? Enggak, itu gue kayak pandangan orang aja gitu. Gue kesel. Setelah kalau lu menganggapnya itu biasa, tapi pribadi gue nggak terima, itu aja. Lo tegur dia di situ atau? Gue bukan tipe yang bisa bikin malu pasangan gue di tempat umum, enggak. Gue kayak nggak ada apa-apa, is okay. Maksudnya pulang akhirnya gue pulang aja tanpa pamit, dia ngejar. Kenapa? Gue nggak pernah diginiin. Gue gitu, gue marah, akhirnya pecah di tanggal 28 pas ada event. Event itu udah DP. Tapi bukannya lu tipikal yang cemburuan ya, Dok ya? Karena gue gini, gue nggak tahu karena bukan trauma, apa karena gue takut gue melakukan hal yang sama. Gue takut kejadian yang gue lakuin dulu ke cewek-cewek jadi balik ke gue. Karena di sini aku tuh kayak memberi semuanya ke full. Udah bukan 80-90 tapi 100. Aku ngeduluin kayak gue jadi pecinta aja lah, gue happy. Nomor 2 keluarga, nomor 3 kerjaan. Terus akhirnya kesini aku mulai bukan terbuka ya kayak. Tapi
lo pernah nggak sih membahas ke Dinar gitu loh, aku tuh suka perempuan yang bahasa tubuhnya seperti ini? Enggak sih. Dan kesalahan aku sih seharusnya waktu itu ya gini loh. Manusia itu kan mungkin kedewasannya diukur pas ketika dia emosi, di situ dia bisa ngendalin emosi apa enggak. Nah mungkin aku belum dewasa, gue jujur. Karena gue langsung emang emosi seharusnya gue bilang kan bisa bilang kayak aku nggak suka kayak gitu, besok jangan kayak gitu di depan aku minimal, atau lebih baik diobrolin kan. Iya, karena setiap orang tuh gini loh, kayak pengalaman gue dengan pasangan gue yang sekarang gitu. Cara kita memandang dan berbahasa tubuh itu berbeda. Kalau pasangan gue yang sekarang itu dia tidak biasa dengan bahasa cipika-cipiki. Sedangkan tahu dong kita di dunia entertainment, laki-laki, perempuan, diantaranya kita cipika-cipiki. Yeah. Bagi kita ngerangkul itu adalah hal yang biasa sebagai teman. Bagi dia sesuatu yang terlalu dekat seperti itu menjadi satu isu. Tapi di situ gue waktu pertama kali sempat ngalamin fase kayak lo begini gitu. Apaan sih lebay banget, there's nothing. Cuman begini doang, jauh-jauhan kok nggak sentuhan. Tapi bagi dia that's too close, terlalu intimacy dia bilang. Nah itu memang harus dibicarakan. Bagi gue ini adalah terlalu berbahaya. Tapi jangan masukin emosi. Terkadang gue ngeliat cowok tuh suka masalahnya gini loh. Aku nggak suka. Iya, and then solusinya apa? Suka lupa dibicarakan solusinya. Solusinya lain kali kalau meeting tolong dong cari tempat yang enak. Atau kalau kamu perlu banget cari muka dengan si klien ini, jangan undang aku deh. I'd rather not see it. Gitu loh. Ya kadang kita juga pengen nge-move klien tuh gitu. Iya, kadang-kadang kita mesti nge-treat klien kan memang suka harus ada ekstra, harus flirty dikit, bikin dia suka. Mungkin jangan ajak pasangan karena ntar pasangan kita nggak nyaman atau ngerasa nggak dihargai. Tapi emang nggak bisa dibicarain lagi, Bo. Itu sebenarnya puncak sih, bukan itu yang bikin itu bukan kesalahan yang fatal. Menurut aku itu permasalahan, tapi sebelum itu sebenarnya udah ada permasalahan kecil yang menurut aku tahan, akhirnya meledak karena itu. Tertrigger saja, sebenarnya udah numpuk. Udah berapa kali nge-gym bareng? Udah lama ya, Dok ya. Udah banyak pokoknya banget dia ya? Kalau lagi hilang ya berarti lagi akur gitu ya. Ntar kalau nyariin gue pagi-pagi udah gitu. Nge-gym udah semangat 2 jam nge-gym. Sampai makan siang, malam lanjut. Tapi ini gue selalu penasaran dari laki-laki ya. Kan tadi lu bilang sendiri ya, Do ya. Kalau perempuan itu punya cara antara dia langsung curhat ke temennya, antara dia menangisi, atau dia seperti apa. Sedangkan cowok lebih memendam. Tapi mungkin banyak perempuan juga nggak tahu. Cowok itu kalau misalnya ada kendala dalam hubungan seperti ini, ngobrol nggak sih? Cari solusi dengan temennya dia bilang kayak gini, begini. ntar gue cerita. Nah, sampai terus? tempat nggak cerita. Ngomongin hal lain, ngomongin seru-seru. Tipe yang susah ngomong. Jadi semua hasil keinginan lo tuh hasil pendapat lo, pemikiran lo sendiri, nggak pernah diskusi sama orang. Batasan gue ini normal nggak sih, lazim nggak sih? Ada, gue nanya-nanya sama lo. Ya masalah menurut lo, gue kayak kecintaan gini terlalu memberi semua, normal nggak sih? Kan gue pernah ngobrol sama lo. Gue jawaban gue apa? Lupa. Iya, lupa juga. Nggak, pokoknya lu ngasih nasihat, akhirnya gue oh iya ya, maksudnya apa ya waktu itu, pokoknya pendewasaan lah, lagi-lagi pendewasaan. Oh ya. Tapi nggak pernah ngobrol yang apa ya, kayak heart to heart. Iya, intim gitu, kayak cewek ngomongin pasangannya kayak gitu-gitu, nggak, lebih ke apa sih, Dok ya? Jadi seru-seru aja. Nah, berarti solusinya adalah apa? Ngomong ke pasangannya. Kalau gue bilang lebih kayak kita kayak dari pemikiran kita sendiri aja gitu. Tapi kan kadang-kadang pemikiran sendiri kan belum tentu yang terbaik juga kan, belum tentu benar juga. Tapi kalau untuk komunikasi dengan pasangan masih bisa nggak? Atau enggak? Harusnya masih bisa dong. Nah tuh dong. Kan? Harusnya masih bisa, apalagi masalahnya sepele. Tapi bener sih, Dok, kalau ada dia ngadepin klien lagi meeting kayak gitu, dia tuh butuh mungkin secara gestur atau dia maksudnya nggak ke situ gitu, cuman tapi dia perlu memikat memikat itu segi mungkin marketing. Waktu kemarin tuh yang ngajak meeting, yang ngajak lo ikut tuh dia atau lo yang minta? Aku mau ditemenin. Tapi kan sebenarnya ini bukan hal yang bikin hal fatal. Mungkin gini, pikirannya si Dinar itu, ya udah, lu itu pasangan gue, lu udah tahu gue, udah bener-bener kayak. Tapi kan ini pertama kali gue ikut meeting dia. Ya dan kan menurut gue kaget, di pergaulan gue nggak ada yang kayak gitu.
ya itu. Gue seplayer gue bawa sejahat-jahat gue dulu sama sebandel-bandel gue bawa pasangan gue pasti gue bentar ya sayang, ini bla bla bla, bentar ya sayang, pasti gue akan kayak gitu. Iya sih. Tapi kan kebiasaan orang beda-beda. Tahu. Dan kadang-kadang hal tersebut perlu adaptasi untuk saling ketemu lagi. Kalau gue jadi lu nih ya udah deh, nggak apa-apa kan ini cuman kerjaan aja. Kalau deal juga kan belum tentu juga lo akan jalan sama dia secara gue nggak tahu gitu. Yang penting kerjaannya berhasil, lo pasangan gue ya udah oke gitu. Kalau gue itu. Bagus tuh. Tuh dari bagus begini kok 2017 bisa cerai. Masalahnya beda, Bu. Bukan begitu ya. Emang ada apa di 2017? 2017 emang ada apa sih? Gue udah lupa itu berapa tahun yang lalu kan 2017 gue ngapain ya? Apa sih, Indra? Gue nggak tahu gue ngapain Kan lu 2017 kayaknya dewasa skip deh. begini, dewasa begini. Biasanya kan bisa Fase orang itu per 5 tahun berubah ya baru kok. Mungkin dulu belum 5 tahun yang lalu. Oh, dulu lu belum dewasa maksudnya. Belum dewasa, masih bocah. Oh. Emang ada apa di 2017? Gue juga skip deh tuh 2017 tuh lupa gue. Kenapa Bu Anya 2017? Saya juga skip karena waktu 2017 kan saya nggak hadir Nggak. di pernikahan Anda itu yang dulu kan. Saya nggak- Emangnya ada? Dia ada dong? Ada nggak sih? nah statement nggak ada. Nah, kan. No comment. Tapi ya ini satu hal yang sangat menarik ya kalau kita perhatiin antara laki-laki sama perempuan itu memang bahasanya tuh selalu totally different ya. Ada yang mudah untuk mengeluarkannya dengan kata-kata, tapi banyak juga yang lebih suka untuk memendam dan berharap pasangan bisa membaca. Ya susah. Nah, gitu. Tapi kan dari kejadian kayak aku sama Dinar, aku selalu tekanin sama dia. Kalau bisa nih jangan melebar kemana-mana. Takut kayak teman kita yang udah-udah. Maksud aku, kita punya keluarga. Aku ada keluarga, kamu ada keluarga. Efeknya nanti ke keluarga. Ketika kita jodoh, takutnya jadi berat untuk menyatukan lagi. Terus aku bilang sama dia, maksudnya jangan sampai blunder lah kemana-mana. Sama kayak gini loh. Ini kita berperang. Kita ngeliatin aib-aib penonton orang yang ngejain kita. Nanti dari masalah itu yang seharusnya bisa diselesaikan baik-baik, akhirnya kemana-mana. Aku udah bilang sama dia. Bagus. Bagus lah kalau ngelihat kayak begitu cara nyelesainnya. Terus arisannya gimana? Ini saya lagi pusing dari tadi. Katanya ada Selin mau datang, terus ada. Ini biasanya nih ya, kalau lagi kayak begini, ini lagi ada pertemuan di belakang arisan. Oh, ada karena lagi. sudah mulai mengkubu-kubu. Saat ada satu yang ngerasa gimana, bentar ya gue temuin mereka dulu ya. Set, udah deh. Ntar yang satunya juga demikian. Akhirannya apa? Puyeng gue di sini. Jadi kepala arisannya tanya. Harusnya. Yang pegang bandarnya? Enggak dong. Siapa? Harusnya mantan istri Anda. Siapa? Kalina. Harusnya Kalina kali. Kalina tuh harusnya tuh jadi kaptennya kita karena kan dia dituakan gitu dari segi. Gue boleh ngomong gini nggak ya? Dari segi usia ya, tapi yang paling dituakan. Tapi seiring waktu, ya nampaknya semua sibuk dengan kehidupan pribadinya ya. Tapi sebenarnya gue ada, ini mumpung penasaran ya, karena jarang. Biasanya kalau Rido tuh kesini sama Dinar. Rido selalu sama Dinar. Hampir tidak pernah nggak ada Dinar. Ada sekali, lu datang sendiri, Dinar lagi keluar kota. Nah, tapi tidak pernah ada orang dari sisinya dia yang bisa bercerita tentang Rido. Dan mumpung ada lu di sini, lu tuh udah temenan sama Rido berapa tahun? Udah berapa, ada 5 tahunan ada ya Dok yang kita pertama kali satu judul. Iya, ada. Lebih ya, 6 tahun, 5 tahun lah ya itu ya. Dia sahabat banget, dia orang baik lah. Maksudnya cuman dia yang mau berteman di saat Rido di posisi terendah. Dia, Korafi, kayak gitu-gitu loh. Tunggu, 5 tahun. Zamannya lo cerai dong? Belum. Gue masih Itu belum. Lu masih kawin waktu itu? Oh masih? Masih. Yang syuting di puncak kan sama dia juga ketemu lo. Tapi kru ngomongnya itu mantan Kalina. Ini enggak. Oh ya nggak tahu gue lah urusan lu. Enggak, Kan gua temenan sama lu, bukan dia dulu lu. nih judulnya ribuan banget ya. Jadi kalau ketemu gue itu kayak siapa Tapi gua hafal gitu banget, kan, Bra. siapa lo. Buset, dengan setinggi lu pemain nggak banyak kali. Kayak gitu, jadi lo lupa sama gue. Tapi di era-era itu tuh udah terjadi pertemanan. Iya, jadi justru dekatnya ini setelah Rido dapat masalah kemarin ya Dok ya. Dekatnya Baru tuh keluar gitu. masalah kemarin, baru selesai. Jadi kalau gue bilang
gimana sih sosok seorang Ridho ini gitu kan. Ridho ini orangnya nggak neko-neko sebenarnya. Oke. Sebenarnya nggak neko-neko. Jadi dia punya, yang gue demen adalah dia punya masa lalu seperti itu, ya, seperti apa sih? kesalahan yang waktu dulu, Yang mana? yang dia lagi disekolahin. Yang lagi disekolahin. Lu pernah di penjara? Bukan di penjara, Rehab. Rehab. Oh, rehab. Lagi di rehab gitu. Jadi tapi kesininya kan gue perhatiin ya, karena waktu itu kita hampir tiap hari bareng ya, hampir tiap hari gitu kan, ngapain gitu tuh bareng gitu. Itu nggak ada yang lagi mau mencoba ke arah situ lagi gitu, yang nggak mau terjumus lagi. Justru malah dia pengen lebih maju dan mengembalikan karir yang dulu hilang gitu. Dengan segala upaya dia ya gitu. Dan dia mau ngedengerin dari pendapat A, pendapat B, pendapat C, semua itu dia saring. Nggak lama langsung dia Ridho langsung ini nih kayak apa namanya, bangun karirnya secara cepat. Gitu. Tapi ini yang menarik ya, gue kalau misalnya denger Ridho itu ya, makanya ini kesempatan mumpung ya Ridho bisa ada di sini bersama dengan sahabatnya. Semua pada bilang tuh, Ridho itu kabarnya kalau ngedeketin cewek hanya karena mau ngelihat kepentingan. Katanya suka, sorry nih bahasanya, Ridho itu suka ngincer duitnya tuh cewek. Numpang hidup sama tuh cewek. Ini perlu gue jawab nih. Kalau seandainya yang sekarang dibandingin gua pernah dekat sama seseorang yang lebih tajir, ini nggak ada apa-apanya. Aku pernah dekat dengan orang yang ibarat kata dia nggak perlu kerja pun, aku tinggal nikah sama dia, aku aman. Tapi waktu itu kita pisah karena kayak egoisan dia kayak gitu. Jadi kerjaan aku tuh dianggap kecil lah. Berapa sih budget pemain sinetron FTV? Ya, pengusaha Bandung itulah. Ya, jadi apa ya? Dan beberapa mantan aku tuh sebenarnya juga berbeda-beda gitu loh. Maksudnya ada yang, dan lucu aja kalau dibilang kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk keluarga sebenarnya aku yang udah nggak minta sama orang tua gitu. Walau kan punya papa tiri kan lumayan, maksudnya pekerjaannya lumayan lah, Chevron kayak minyak Amerika gitu. Memang aku nggak pernah minta. Itu udah untuk mama dan adik aku. Aku ya sendiri gitu. Dan buat apa gitu. Dan selama ini aku kayak sebelum kena kasus kan aku punya mobil 2, rumah 3. Jadi itu hasil kerja aku sendiri. Iya, secara dia FTV-nya tiap hari. Aku tuh egonya gede banget, Kak. Ngerasa harga diri aku tinggi banget. Jadi kalau aku ngedeketin perempuan cuma karena materi, aku pasti, wah, itu yang putus itu kan aku ngerasa disetir. Dan dia nggak menghargai kerjaan aku. Dia ngomong kayak, ya elah, TV kayak gitu kan kecil bayarannya, berapa sih paling tinggi, berapa sih sekali film sekelas Reza Rahardian. Maksudnya emang orang yang berduit kayak gitu pasti kan mikirnya kecil banget lah. Beli. Iya. Itu harga diri aku ngerasa kayak. Nah itu bisa membantah bahwa orang yang pada ngomong, oh Ridho tuh kalau deketin cewek pasti mau ngambil duitnya. Terlihat ya, yang lebih kaya aja diputusin. Iya, itu maksud aku. Kalau seandainya perumpamannya tajir itu, kalau seandainya mereka beranggapan aku ngedeketin Dinar karena itu, Dinar tuh nggak ada apa-apanya. Yang lebih kaya aja nggak bisa. Kalau emang Dinar masih nyicil juga kok. Nah, berarti terbantahkan yang itu. Iya lah, nggak mungkin lah. Tapi katanya yang sekarang mengubah Ridho menjadi bucin banget, benar nggak sih? Benar. Karena kan dari galau-galaunya kan gitu, nggak boleh ada masalah dikit galau langsung. Karena aku tuh di posisi dimana yang kayak gini loh. Aku tuh di posisi, kalau dulu tuh aku nggak pernah yang namanya bodo amat lah masalah percintaan. Kalau gua nggak suka sama salah satu sifatnya, ya udah gua cari yang lain. Cewek banyak dan gua nggak jelek-jelek banget. Gua punya ini itu gitu loh. Terus sekarang tuh aku di posisi yang dimana aku pingin nikah, aku pingin serius, aku pingin baik. Karena aku selalu tertanam di otak aku kalau pingin dapat pasangan baik itu aku harus baik. Minimal setia. Ya udah aku harus coba nih. Berat sih berhenti kayak gitu, tapi aku bilang bisa, pasti ada orang itu. Jadi timingnya ini sebenarnya siapapun yang masuk di kehidupan aku di posisi Dinar ini, maupun Dinar atau siapapun yang diberi Tuhan sebenarnya di sini, itu pasti aku akan kebucinan. Karena memang kamunya sudah ingin berubah, you want life yang lebih firm lagi. Itu. Tapi nih ya, kalau kita bicara netizen berkomentar tentang dirimu, apalagi dengan kejadian putus ini, banyak yang bilang katanya lu tuh kurang dewasa, lu tuh belum bisa berpikir. Apa
apa yang lu ngomongin di sini tuh berbeda dengan tanggapan dari netizen. Gue pengen denger menurut Hendra tuh orangnya kayak gimana. Ada. Gue curiga siapa yang lagi curhat sama lo? Kalina atau Dinar atau Moa? Karena biasanya kalau ada anggota arisan yang datangnya terlambat itu kan ditarik buat curhatan di belakang layar. Jadi aku mendengar curhatan dari pihak perempuan dan aku juga pengen dengar curhatan dari pihak cowok nih. Nah, Banyak ya yang galau hari ini. Ya. Banyak bener. Lu sih lagi yang bikin. Kenapa Al? Nah, udah kenal dulu. Tahu nggak? Ini mah kan mantan suami Kalina. Kita udah nana. Mantan suami Kalina. Masa sih? Bener gak sih? Lah kan statementnya enggak. Nah, Gimana sih? Bener kan yang kedua? Jawab dong. kalau Anda itu menikahnya dulu Syria apa negara? Syria apa negara? Maaf ya, aku nanya. Nggak Boleh apa-apa, kan? nggak apa-apa. Boleh. Negara nikahnya. Oh, Ya, tapi bisa dong. Bisa dari yang kemarin. Kak, Aku juga pengen disahin lagi. aku mesti cabut ya. Tapi aku jawab dulu tadi. Ya, Lu bisa mesti- aja lu deh mesti- kalau ngomongin Enggak, lu mesti cabut. lu mesti konsisten tuh ada yang komen tadi kan beda dengan statement dia yang sekarang ini kan. Iya, Ya benar. mungkin gue sih pengennya lu baik-baik lah. Masalah sepele bisa dibicarakan ini ya kan. ini menurut Gitu. pengalaman lo gitu. Enggak, bukan Oh, menurut menurut pengalaman. Ini segi dari 2017 gue beda dengan sekarang. Oke, sekarang tuh lo tuh sebenarnya dari ini kan gue pengen nanya ya dari lo dulu nih kan lo berhubung lo mau cabut. Lo kan banyak lagi berita-berita antara Vicky dan Kalina itu kalau menurut Oh, tanggapan iya. lo sendiri gimana? Dari kan kita kan sebagai orang itu kan bisa beranggapan, bisa berpendapat gitu kan. Nah, kalau kayak mantan suaminya Kalina yang pertama juga sudah berpendapat gitu. Nah, kalau dari pendapat lo sendiri Kayaknya dia tegang. Bukan tegang karena gue gini, gue nggak ngikutin beritanya, gue nggak tahu kemajuannya kayak apa. Yang gue dengar hanya sekarang divorce lagi kan, cuman gue nggak Oke, pengen sekarang- tahu apa sih penyebabnya Oke, apa sih sekarang gitu. gini Karena deh, buat gue itu sebenarnya juga nggak udah, tahu. iya. Tapi gitu. ada yang gue pingin banget untuk bukan membantu siapapun, be netral aja Oke. apa adanya gitu loh. Orang tuh punya pendapat bahwa ini Kalina kok kawin cerai segitu gampangnya gitu loh. Apakah Kalina tuh orangnya seperti apa sih yang lo tahu, yang lo kenal walaupun di era 2017-an itu? Nah, mungkin lu merasa apa gitu kan dari mantan suaminya nih, ada nih yang mantan suami yang sekarang nih udah Aduh, lupa hitung gue. yang terakhir si Vicky lah ya, gue sebutin aja. Si Uh-huh. Vicky kan ketemu sama mantan suami Kalina yang pertama terus sudah berpendapat Uh-huh. gitu kan. Nah, kalau misalnya lu pendapat dari pribadi lu sendiri Soal, soal Kalina. perceraian yang terjadi lagi saat ini. nah gue nggak tahu ceritanya. Dan saat ini kan kabarnya nih kalau yang aku dengar nih ya, mohon maaf nih ya kan aku dengar ada mamahnya Kalina juga ya kan, ngomong juga ya kan ya. Punya Bener nggak? pendapat. Ya kan, Tapi gini deh, berpendapat. sepanjang lo kenal Kalina tuh orangnya seperti apa sih? Dia cerdas, dia cerdas, dia mandiri, Iya. gitu. Jadi Jadi punya pemikiran-pemikiran yang buat gue itu keren gitu aja. Iya. Gitu. Terus Jadi kenapa lu cerai? tadi udah dibahas ya, skip di 2017 kenapa gue cerai kan gue Iya. nggak tahu sih. Udah lupa, udah 5 lupa. tahun Makanya lebih ibu datang katanya. tadi. Gue udah berusaha, dia tetap nggak bisa jawab. Tapi emang yang lo tahu dari hubungan antara ibunya Kalina dengan Kalina emang begitu dari dulu? Apa baik-baik? Baik-baik aja. Soalnya Kita kan pernah Kalina jalan ke ada Bandung pernah bilang bareng. kan kalau emang hubungan dengan ibunya tidak baik Ibu di Iya. Bandung. Kalau kita pernah jalan ke Bandung tuh bareng. sama ibunya Kalina. Kalina Oh. tuh justru pengen ngajakin ibunya terus jalan gitu loh. Oh. Itu kayak gitu. Pengen Jadi ngelayanin banget ya. jadi udah deh yang ngomong saling menjatuhkan ini tuh gue rasa sih kayaknya sama-sama kasihan ya kalau Teman dua-duanya. iya kan itu kan hubungan antara ibu dan anak tuh hanya mereka saja yang perlu tahu gitu. Ya, jadi lo benar-benar sangat bijaksana ya, tidak mau mencampuri Ini urusan Loh, iya mantan dong. suami yang baik ya Iya. seperti ini. Tapi kenapa cerai gitu? Ya mungkin Itu berarti memang kesalahannya di mana gitu? Enggak. baiknya memang mereka tidak bersama nampaknya. Oh. Makanya dia bisa Yang damai namanya seperti jodoh ini. nggak ada yang tahu Iya. ya. Jodohnya cuman berteman baik nggak sih sekarang atau tidak berkomunikasi lagi? Tidak berkomunikasi. Oh, kenapa itu kalau baik mah? Yang bikin baik adalah karena dia Kenapa kalau baik? berkomunikasi Ya kan lagi. kalau gue baik kenapa nggak komunikasi lagi? Iya kan? Berarti yang kalau salah- tidak jodoh menjadi pasangan, maka bisa berjodoh menjadi Teman. keluarga. Iya. Tapi terkadang justru yang menjadi baik karena tidak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, jadi nggak takutnya baik. jadi nggak baik. Oh, iya, Benar, benar. gitu. Berarti Jadi baiknya kita skip gimana? komunikasi dulu, gitu. Nanti kalau sumpama suatu saat ada silaturahmi lagi, ya kita komunikasi lagi, say hi, halo, sehat-sehat, berkah barokah selalu. Sekarang Amin. lo tahu kenapa Aris
arisan hari ini Kalina nggak datang, Dinar nggak datang. Ya ada 2 biang di sini kan? Ada 2 biang. Yang kerok. Kerok banget hari ini ya Allah. Ya udah lo mau jalan. Lo mau jalan ya. Thank you so much. Sampai ketemu ya. Dadah.